Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Frisean Tutorima selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Adat Masyarakat Kepulauan dan juga kawan-kawan semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari Universitas Sultan Ageng akan memaparkan materi yang sudah kami diskusikan tentang perubahan sosial dalam kodifikasi hukum adat antara stabilitas dan perubahan tata hukum. Saya sendiri, Putra Ferdiansyah, aku moderator materi jalannya diskusi pada hari ini. Selanjutnya, kepada pemateri pertama yakni. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Ya, di sini sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vina Ina. Di sini saya akan membahas materi mengenai kodifikasi naskah pribumi sebagai upaya stabilitas. Nah, berkaitan dengan kodifikasi, di sini kodifikasi merupakan suatu proses pengumpulan dan juga penyusunan secara sistematis. Nah, biasanya itu berdasarkan susunan tertentu, di mana hukum suatu negara ataupun daerah. Nah, di sini mengenai aturan-aturan dan juga pengaturan-pengaturan yang dikodifikasi itu melingkupi wilayah hukum partikular ataupun subjek hukum. Di mana di sini selain wilayah hukum partikular dan juga subjek hukum, kodifikasi juga meliputi penerapannya ataupun meliputi proses dari adanya suatu hukum itu sendiri. Nah, berkaitan dengan kodifikasi, di sini berdasarkan Sukanto di tahun 1982 menyampaikan bahwasanya kodifikasi hukum itu berarti upaya pembuatan buku yang memuat bidang hukum tertentu secara sistematis dan juga secara konsisten, di mana kodifikasi hukum itu sebenarnya diadakan dengan sasaran diantaranya yaitu terdapat 3 sasaran. Yang pertama itu ada kesatuan hukum ataupun unifikasi, yang kedua itu adanya kepastian hukum, dan yang ketiga yaitu suatu penyederhanaan terhadap hukum. Nasional itu terdapat hukum yang tidak ditulis ataupun hukum yang tidak dikodifikasikan, yang dimana hukum tersebut itu disebut ataupun dinamakan dengan hukum adat yang merupakan sinonim dari hukum kebiasaan. Nah, apabila kita menemukan hukum adat yang memang hukum adat tersebut misalnya tertulis, hal itu merupakan hukum adat yang tercatat dan juga hukum adat yang terdokumentasikan. Namun pada umumnya hukum adat yang tercatat itu merupakan hasil penelitian para ahli yang kemudian dibukukan dalam bentuk monografi, di mana hukum adat yang didokumentasikan merupakan pencatatan terhadap norma adat yang dilakukan fungsionaris ataupun pejabat-pejabat. Nah, selanjutnya di sini bahan-bahan untuk pengetahuan yang lebih baik tentang hukum adat itu telah dan juga sedang dikumpul dalam usaha untuk memasukkannya menjadi isi peraturan pemerintah di masa saat itu. Namun usaha tersebut kadang-kadang mendapat nada celaan dari para ahli ataupun dari masyarakat setempat yang memang memahami terkait dengan hal tersebut. Namun di sisi lain ada juga yang memberikan masukan ataupun saran-saran yang bersifat konstruktif. Nah, mungkin demikian penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Evi yang telah memaparkan mengenai kodifikasi hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nazwa. Kepada Saudari, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Izin melanjutkan terkait materi yang sudah Evi sampaikan, bahwa dapat dikatakan ketika undang-undang menjadi tidak diumumkan dan tidak ada gunanya bagi Hindia Belanda, dan maka itu harus segera diakhiri. Dan Vollenhoven mengusulkan sebuah rancangan kitab hukum adat untuk Hindia Belanda yang akan ditetapkan dengan ordonansi. Rancangan tersebut terdiri atas 9 bab dan 111 pasal. Menurut Imam Sudiet pada tahun 1982, sebelum diperkenalkan istilah adat Recce ini, yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum adat oleh Christian Nordgronje dan Cornelis van Vollenhoven, berbagai istilah sebelumnya telah dipakai untuk menjelaskan terkait konsep yang sepadan dengan hukum adat dan telah dipergunakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Beberapa konsep tersebut dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang pertama, pasal 11 yaitu Algemene Bepalingen van Wetgeving, yaitu ketentuan umum perundang-undangan yang biasa disingkat dengan AB, digunakan Gostingstek, Wetten, Volksinstellingen, and Getrouwwet
Gebruiken, yaitu peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan-kebiasaan. Lalu yang kedua yaitu dalam redaksi lama pasal 75 ayat 3, yaitu reglemen pada tahun 1854 yang biasa disingkat dengan RR, digunakan istilah Godsdienstig Wetten Volksinstellingen and Gebruiken, yaitu peraturan-peraturan keagamaan dan kebiasaan-kebiasaan. Lalu yang ketiga yaitu pasal 128 ayat 4 yaitu Indische Staatsregeling, yaitu peraturan hukum negara Belanda semacam undang-undang dasar bagi pemerintah Hindia Belanda yang biasa disingkat dengan IS. Dipergunakan istilah Instellingen des Volks, yaitu lembaga-lembaga rakyat. Lalu yang keempat yaitu dalam pasal 102 sub B digunakan istilah Methune Godsdiensten and Gewoonten Samenhangen Rechten, yaitu aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Lalu yang kelima yaitu dalam pasal 78 ayat 2 RR digunakan istilah Godsdienstige Wetten and oude herkomsten, yaitu peraturan-peraturan keagamaan dan kebiasaan lama atau kuno. Pengertian Godsdienstige Wetten and oude herkomsten ini oleh Indische Staatsblad pada tahun 1929 nomor 487 diganti dengan istilah Adatrecht. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nazwa yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi akan disambung oleh Saudari Alia. Ya, terima kasih kepada moderator. Izin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Berbicara mengenai eksistensi sendiri, konsep hukum adat dalam tata hukum pemerintahan kolonial tersebut diteruskan untuk mencegah kekosongan melalui pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 sebagai hukum transisi. Namun, setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, patut dikaji kembali apakah eksistensi konsep hukum adat terakomodasi dalam sistem atau tata hukum Indonesia saat ini. Beberapa peraturan perundang-undangan sempat terakomodasi ke dalam beberapa hukum positif, dan beberapa sarjana juga pernah membicarakan mengenai kedudukan hukum adat dalam hukum positif Indonesia. Dalam hal ini terdapat beberapa inventarisasi hukum positif yang mengakomodasi keberlakuan hukum adat. Yang pertama, ada di pasal 5 Undang-Undang Nomor 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang di dalamnya disingkat biasanya menjadi UPA. Lalu yang kedua, ada pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini ada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 nomor 74. Lalu yang ketiga ada di pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 di tahun 1974 tentang perkawinan itu sendiri. Yang di dalamnya terdapat Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1. Yang keempat ada pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah itu sendiri, yang di dalamnya terdapat Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60. Dan yang kelima, ada pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Saudari Alia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi akan disambung oleh Saudara Arif kepada Saudara Arif. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah mempersilahkan. Saya Arif di sini akan melanjutkan pemaparan materi, yakni terkait contoh kodifikasi hukum adat yang memang menjadi hukum positif, sehingga hal itu sebagai sebuah bentuk eksistensi dalam tata hukum masyarakat Indonesia. Nah, dalam tata hukum masyarakat itu terdapat beberapa ketentuan yang memang diantaranya itu sudah disanir ataupun diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian cita hukum atau Rechtsait, serta sudah ditransformasikan dari Pancasila itu sendiri.
Nah, kemudian di sini saya akan mengambil satu model hukum, yakni model hukum tradisi di Bali, yaitu yang biasa disebut dengan awig-awig atau angger-angger, di mana tradisi ini akan bermuara pada proses legislasi dan kelindan dengan hukum positif Indonesia. Nah, awig-awig ini merupakan perangkat aturan yang mengatur tatanan kehidupan komunitas tradisional di Bali, seperti yang terdapat di Desa Pakraman, Subak, dan juga Seka. Nah, kemudian akan menyebutkan beberapa produk tertulis ataupun produk hukum yang tertulis pada beberapa masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah kontrak Met Tabanan Van 20 Januari 1904 atau yang disebut dengan Aftefting Van Mesatia, yaitu terkait tentang pelarangan Mesatia di Kerajaan Tabanan pada tahun 20 Januari 1902. Di sini adalah peraturan suara, yaitu 13 Oktober 1900, yakni tentang hukum waris berlaku bagi penduduk Hindu Bali dari Kabupaten Buleleng yang dikeluarkan oleh residen Bali dan Lombok dengan permusyawarahan bersama-sama, gitu kan. Nah, kemudian pada pasal 11 itu terdapat ketentuan tentang pengangkatan anak sentana, peperasan ataupun adopsi anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Nah, kemudian untuk hukum ketiga yaitu terkait keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali nomor 10/DPRD pada tanggal 12 Juli 1953 yang berisikan tentang penghapusan adat yang disebut dengan manaksalah ataupun buncing, karena memang hal itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masa itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada hukum yang keempat terkait keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali nomor 10/DPRD pada tanggal 12 Juli 1953 yakni tentang pencabutan peswara tahun 1910 yang mana diubah dengan Beslit Residen Bali dan Lombok pada tanggal 13 April 1927. Kemudian yang kelima, di sini ada terkait hasil pasamuhan Majelis Pembina Lembaga Adat atau yang disebut dengan MPLA Daerah Tingkat 1 Bali. Nah, ini terkait tentang pedoman pelaksanaan penunjang batu. Nah, yang dimaksud penunjang batu itu adalah suatu syarat ataupun kewajiban dalam masyarakat adat yang memang pada saat itu harus dipenuhi oleh umat Hindu yang tidak berstatus. Nah, mungkin itu saja materi terkait kodifikasi hukum dan juga eksistensi hukum dalam tata masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arif yang telah menerangkan materinya mengenai salah satu contoh ya dari peraturan yang secara tertulis dalam hukum adat yang diidentifikasikan. Selanjutnya saya sendiri yang akan memaparkan materi selanjutnya, yakni kesimpulan gitu kan. Ini yang telah dijelaskan oleh kawan-kawan sebelumnya. Ada beberapa poin yang menjadi titik utama gitu kan pembahasan kita kali ini. Yang pertama, kodifikasi hukum adat niskaya berada pada nilai kepastian dan perubahan. Demi menjaga stabilitas hukum, harus pasti tetapi kebiasaan masyarakat terus bergerak sehingga dalam beberapa konteks harus bersifat dinamis atau plastis. Jadi hukum yang telah dikodifikasikan sebelumnya ini masih bersifat dinamis kayak gitu. Jadi mengikuti dengan arus perkembangan zaman. Terus yang kedua, dalam perspektif sosiologi, hukum upaya kodifikasi merupakan rekaman dari akomodasi kepentingan sosial untuk menyelenggarakan tertib hukum atau legal order di masyarakat. Yang ketiga, kodifikasi hukum tersebut akan dibawa kemana gitu. Terus juga apakah hukum itu akan menjadi catatan sejarah norma yang bergentayangan saja. Nah, ini tuh kodifikasi hukum ini juga harus memiliki hak yang paten kayak gitu, yang dimana hukum yang telah dikodifikasikan ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, ada penyusunan teks-teks hukum sebenar-benarnya merupakan upaya untuk membuat sistem norma yang teratur atau kosmos dan menghindarkan suasana ketidakaturan atau chaos. Terus yang kelima, adanya kerumitan teks hukum mulai dari pembentukannya sampai dengan pelaksananya. Menurut sistem hukum yang Indonesia saat ini, Indonesia mengacu pada pasal 20 Undang-Undang Dasar 95 serta Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2004 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan. Hanya itu saja dapat saya sampaikan mengenai materi kita kali ini. Pembahasan kami tentang perubahan sosial dalam kodifikasi hukum adat antara stabilitas dan perubahan tata hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.